Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Oke, Har. Nah, di topik kali ini kita akan bahas tentang ini masalah yang paling sering, kalau menurut gua pribadi paling sering gua denger pas curhat temen, Oke, oke. yaitu ngerubah orang lain. Jadi Heeh. sering banget gua denger kayak konflik itu terjadi waktu kayak salah satu orang tuh berusaha untuk ngerubah yang lain. Kayak contohnya, kok dia kayak gitu sih? Harusnya kan dia bisa kayak gini. Kan dia bisa lakuinnya kayak gitu. Sebagai sahabat kan dia nggak boleh kayak gitu. Atau sebagai orang tua dia nggak boleh kayak gini dong. Atau apapun lah. Nah, tapi pasti kalian pernah denger lah, atau pernah ngalamin. Nah, eh, nih kalau menurut lu sendiri nih, Har, lu pernah nggak ngerasa kalau misal pasangan lu atau siapapun, dia pasti bisa lebih baik kalau dia bisa kayak gitu? Apapun lah itu. Misal contoh, dia bisa lebih baik kalau dia bisa lebih sabar orangnya. Oke, Nah, oke. tapi kok dia nggak bisa sih gitu? Oke, oke. Nah, salah satu yang paling sering kita alamin pasti ke pasangan. Oke. Ke pasangan kita dulu itu gue ngerasa pacar gua sendiri ya, Wina ya. Dulu itu gue ngerasa bahwa dia itu harusnya itu lebih ekstrovert. Oke. Karena Karena dia Wina ini introvert. introvert. Sama sih, gue juga introvert. Cuman Siap. kayak di depan kamera kan juga agak canggung gitu kan Oh, kalau iya. gue kan. Kelihatan. Nah, gue juga berharap pacar gue untuk extrovert. Jadi awal-awal hubungan itu gue selalu kayak kalau seandainya ketemu temen, ketemu klien, ketemu apa, gue selalu suruh dia ikut Berharap dia itu bisa belajar extrovert, nimbrung gitu lah, ngobrol. nimbrung gitu, nimbrung. Nah, bisa gak? Bisa, Mon. Oh, ternyata bisa. Sebenarnya bisa, bisa. Cuma dia gak enjoy. Oke. Karena dia memang bukan extrovert Oke. gitu, dia memang introvert. Terus sering berjalan waktu saya berpikir bahwa yang saya pengen kejar itu apa sih sebenarnya, bener nggak? Kita kan pengen pacar kita bahagia. Kita berpikir dengan dia ekstrovert dia bisa bahagia. Iya, 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 iya. Ya kan belum tentu. Versi kita Itu sebenarnya. kan kebahagiaan versi kita. Kalau dia nih bahagianya, kalau bahagia kita mungkin nongkrong sama teman-teman, ngafe, ngobrol, makan, snack gitu ya. Itu bahagia versi kita. Kalau bahagia versi pacar saya ya nongkrong di alam, nggak sama siapa-siapa, ngeteh Iya. dengan diri dia sendiri gitu loh. Atau nggak berdua lah, nggak tahu sih dia suka nggak dengan saya. Tapi ya kita nggak tahu. Iya, iya. Nah jadi sebenarnya bahagia pun kita terlalu yakin orang itu akan bahagia dengan versi kita. Iya. Padahal nggak seperti itu, nggak Iya. selalu. Kayak contoh kita suka makan, kayak salah satu yang gue paling suka itu nasi goreng. Oke. Nasi goreng di Pluit, namanya Aryo. Wah, selalu berpikir semua orang makan pasti suka. Suka gak mau lu makan nasi? Suka. Suka kan? Nah, sebenarnya banyak yang suka. Tapi banyak juga loh yang berpikir bahwa antrinya itu nggak make sense. Oke. Kayak disuruh ngantri sejam cuma buat makan nasi goreng tek-tek gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa suka tapi nggak sebanding antrinya. Jadi kita harus lihat bahwa nggak semua orang itu sama. Oke. Nah, kalau lo sendiri Mon, pernah nggak ngerasa kalau orang lain itu bisa lebih bagus kalau bisa? Sebenarnya sering sih ya, kalau gue flashback ya. Ha, Sering banget kayak gue lihat eh gua ini nih mengkotak-kotakkan. Misal kayak orang, misal kayak tipe gua nih yang lebih pendiam, yang lebih kalem. Gua selalu berpikir seandainya gua bisa lebih dominan, gua bisa lebih apa ya, antusias lah gitu, lebih ekstrovert, lebih apapun itu, gua pasti bisa lebih baik. Gua sering berpikir kayak gitu sih dulu. Oke. Sekarang sih lebih Lebih masih nyantai. ada tapi lebih nyantai soal itu. Heeh. Atau gue lihat pasangan gua yang lebih ekstrovert, ceroboh kadang karena ekstrovertnya itu loh, ceroboh. Jadi gue sering berpikir seandainya kalau dia itu bisa lebih mendengarkan gitu, bisa lebih mengerti rekan kerjanya, pasti kerjaan dia akan lebih baik. Tapi setelah gua makin kesini tuh gua ngelihat ya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu ya semua orang perfect kan. Betul, betul. Kalau semudah itulah untuk Iya. berubah ataupun bisa langsung jadi seperti itu. Tapi ya
mungkin bisa berubah, tapi ya butuh waktu gitu. Sama Nah, apa dia ngerasa butuh gitu. Kalau dia nggak ngerasa butuh juga iya belum tentu belum dia nggak, ngerasa iya butuh. kan? Atau dia ngerasa fine fine aja. Cuman gua aja ngerasa dia butuh berubah. Dia ngerasa kita butuh berubah. Dia juga ngerasa kita butuh berubah. Nggak usah, Nggak usah nggak usah urusin. terlalu kalem. Iya. Dia ngerasa lu harusnya ekstrovert kayak Iya. dia. Gitu, ya gitu lah Jadi ya. pada dasarnya ngerubah orang ini nih sebenarnya nggak apa ya. Kalau cara pandangnya seperti itu ya pasti terbatas. Ya, Nah, kira-kira nih menurut lu ya, cara hadapinnya nih, baik buat orang yang ngerasa butuh ngerubah atau yang mungkin dituntut berubah. ya. Nah, kira-kira cara Nah, hadapinnya gimana? sebenarnya gini Mon, gua sebagai anak juga bukan anak yang sempurna di mata orang tua gua, jadi gua masih butuh banyak yang berubah. Salah satu dulu tuntutannya itu yang paling berat adalah bangun pagi. Hmm, Karena buat orang tua gua itu kalau nggak bangun pagi itu gimana ya, pemalas lah. oke. Tetapi sebenarnya masuk akal, karena kan kalau seandainya kita bangun pagi lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan daripada kita bangunnya siang. Iya, Terus juga kalau seandainya kita bangunnya pagi, orang nyariin kita juga lebih bisa daripada kita bangunnya siang gitu. Nah, dulu saya memberontak banget. Saya merasa bahwa nggak make sense. kenapa harus bangun pagi? Kenapa harus bangun pagi? Kalau Ya, bisa siang gitu. iya betul gitu loh. Nah, rezeki dipatok ayam kan bisa diambil kelelawar, Mon. Gitu kan. Jadi kan kalau bangunnya malam kan tetap bisa jadi kelelawar gitu loh. Bisa ngambil. Kerjaan malam. Betul gitu. Nah, kerjaan malam juga bayarannya gede-gede kan, Mon kan biasanya gitu. Jadi ya sebenarnya dulu memberontak. Tapi ada satu masa itu gua berpikir, ya kan bangun pagi doang nggak susah. Bangun aja pas ketemu orang tua gua. Jadi kita lihatlah kalau seandainya itu ternyata agak sulit dan memudahkan semua orang ya why not gitu kan. Nah kita coba aja berubah. Contoh lah dalam hubungan pertemanan. Ya mungkin orang Desmond itu gak suka kalau gue telat seandainya. Ya kita kan nggak harus yang kayak memberontak berpikir bahwa ya lu harusnya lu nunggu dong. Gua apa segala macam. Nggak harus selalu seperti itu. Kalau memang gampang dan nggak sulit ya why not, kenapa? Atau ada temen yang suka telat misalnya. Betul. Kalau dia susah, Bon. Oh, Kalau beda. ada teman susah, kita nggak bisa ngubah orang. Ada banyak teman kita suka telat juga banyak. Kita tetap temenan sih, sampai sekarang tetap temenan. Cuma kalau hal yang sepele, kita bisa lah, kita bisa berubah. Ya kenapa enggak kan? Tetapi kalau hal yang fundamental, seperti ini, gue introvert. Lu paksa gue jadi extrovert, kan nggak gampang. Nah, kalau kayak gitu kita bisa ceritain, kita bisa coba kasih pengertian. Kalau gue itu orangnya sebenarnya bukan extrovert. Ya bagi lo orang ya extrovert mungkin gampang ngomongnya, tapi bagi gue itu ini gak gampang. Tapi intinya tidak ada manusia yang lebih baik dan lebih buruk, itu gak ada menurut gue. Selalu semua orang punya kelebihan dan kekurangannya. Gimana cara dia memanfaatkan kelebihannya aja yang bikin dia itu menonjol. Kayak contoh orang introvert. Tapi kayak Elon Musk lah. Elon Musk juga introvert sebenarnya. Ya cuman kan dia kan bisa manfaatkan. Dia workaholic apa segala macem. Sehingga ini Steve Jobs lah. Siapa sangka yang presentasinya selalu paling bagus menggugah dunia introvert. Bukan orang yang extrovert gitu loh. Cuman dia bisa ubah itu gitu. Makanya Steve Jobs itu selalu keputusan-keputusan bisnisnya itu selalu dicela investor karena dia nggak pernah, dia itu terlalu artistik lah, terlalu seniman gitu. Nah maksudnya ya seperti itu. Nah itu kalau orang menuntut ke kita, gimana kalau kita ke orang lain? Nah kalau ke orang lain menurut aku, dulu saya sering mencoba ngubah seseorang. Kayak kita rasa ini orang kurangnya gini nih, kita pengen ubah. Yang jelas-jelas menurut kita bener, tapi ya belum tentu. Gitu. Contoh, seandainya ini orang selalu telat. Kita pengen dia nggak telat. Oke. Telat ini kan jelas-jelas salah ya. Secara konvensi internasional, telat ini nggak bagus. Bener nggak? Di semua budaya juga kayaknya nggak ada tuh kalau lu menghormati orang lu harus telat. Gitu. Iya. Bener nggak? Terlambat. Tetapi kita juga nggak bisa berharap orang itu akan selalu tepat waktu.
Gitu. Kita juga nggak bisa ngubah orang lain. Iya. Yang bisa bikin dia gak telat itu siapa? Ya diri dia sendiri. Dengan pemikiran dia, mindset dia. Jadi kalau lu berharap, lu kasih tahu, lu berharap dia berubah, ya lu akan kecewa. Karena belum tentu. Tetapi suatu hari bisa gak dia berubah? Bisa. Buktinya banyak teman kita ya, yang dulunya suka telat, sekarang udah gak pernah telat ya, Mon. Banyak juga. Ya, tapi gak usah sebut merek lah ya. Cuman banyak juga yang seperti itu gitu loh. Nah, kalau lu sendiri, Mon, pernah nggak lu ngerasa kalau Cara hadapinya gimana? Kalau dari diri gua yang selalu menuntut yang di luar berubah sih, cara hadapinnya menurut gua butuh waktu sih ya. Butuh waktu banget, karena gua inget pas zaman kuliah ataupun pas awal-awal kerja itu ya masih muda banget kan, masih kayak berharap banyak hal ini bisa sesuai apa yang kita mau. Nah, tapi ternyata kan seiring berjalannya waktu kita lebih paham ternyata nggak bisa. Jadi cara maksudnya cara menghadapinya menurut gue ya kita perlu sadarin. Memang nggak semua hal itu bisa kita kontrol. Apalagi orang lain gitu, yang punya pemikiran sendiri, pengalaman sendiri. Jadi sebenarnya itu memang hal yang di luar kendali kita. Jadi daripada lu coba mengkendaliin orang lain ataupun lu coba berharap dia berubah, lebih baik kita coba mengerti dia. Maksudnya coba mengerti apa yang dia pikirkan, kenapa dia bisa pemikirannya begitu atau beda dengan kita, apa yang mendasari itu. Nah, dengan begitu pun paling enggak kita lebih memahami, dengan lebih memahami nanti kita ada input apapun dia akan lebih bisa ngerti juga. Dengan begitu. Nah, kalau untuk kita yang dituntut berubah, menurut gua ya, misal kalau ceritanya dengan keluarga atau orang tua, ataupun teman dekat gitu ya, sebisa mungkin ya kita coba berubah. Kalau memang masuk akal buat kita gitu. Tapi kalau memang, maksudnya tujuannya memang lebih baik, ataupun kita bisa berubah ya kenapa enggak sih? Kesampingkan ego lah ya. Kesampingkan ego. Namanya juga berhubungan, gue yakin ya pastinya akan selalu adjust. Kayak kita naik sepeda ya selalu diayun naik turun gitu kan. Jadi biar stabil. Gitu. Tapi artinya ya sebenarnya kita perhatiin aja apakah kita memang bisa ubah itu. Tapi kalau memang nggak bisa ubah dan kita ngerasa belum bisa, ya nggak apa-apa juga. Bukan berarti kita juga harus nurut gitu sih. Mungkin sih itu. Nah, menurut lu Har, ada nggak sih satu cara skillful yang bisa bantu orang lain buat berubah? Menurut gua cara yang paling skillful itu adalah kasih contoh. Menurut gua. Contoh Desmond. Desmond ini cara buat bikin temennya gak telat itu kasih contoh. Selalu on time. Luar biasa, iya. Udah sampai, woi. Di mana lo? Jadi Desmond itu selalu kasih contoh, selalu on time. Lu telat sekali oke lah, lu ngerasa ya masih bisa dimaafkan. Lu telat kedua kali, ketiga kali, keempat kali kan lu suka juga. Temen lu selalu on time, lu telat. Itu salah satu contoh yang paling powerful. Kedua itu lu komunikasikan bahwa apakah itu mengganggu lu gak kebiasaan itu, gitu. Nah, jangan kalau kebiasaan itu sebenarnya mengganggu lu, tapi lu ngomongnya itu demi kebaikan dia, itu menurut gua nggak make sense. Menurut gua kayak agak bullshit sih. Contoh kayak lu bilang, lu sebenarnya kalau bisa jangan telat demi kebaikan lu juga. Gua ngomongin itu demi kebaikan lu, padahal sebenarnya itu karena itu mengganggu lu aja, gitu ya. Sebenarnya menurut gua itu sih nggak proper lah. Iya, alasan doang. Tapi lebih bagus lu komunikasikan sejujur-jujurnya aja bahwa kenapa lu pengen dia berubah. Tapi ingat, yang bisa bikin perubahan itu diri dia sendiri. Kita bisa komunikasikan, kita bisa kasih contoh. Kalau dia tetap nggak berubah, ya udah nggak berubah aja gitu. Dan jangan terlalu berharap orang lain akan berubah. Kalau lu sendiri, Mon? Menurut gua cara yang skillful, poin penting itu sebenarnya ya tadi kayak Hartono ngomong, kasih contoh sebenarnya sih cara paling ampuh lah, karena kita yang menjadi contohnya.
gue sih melihat bokap gue sih, karena bokap gue tuh sosok yang dia gak banyak ngomong, tapi ya udah dia jalanin caranya aja. Sebenarnya dia itu maksudnya sangat-sangat tipe yang nggak ngomong tapi kasih contoh. Tapi menurut gua kasih contoh doang juga Nggak. kadang kita nggak paham. Heeh. Sebagai anak itu gua nggak terlalu, maksudnya sampai sekarang agak dewasa gua baru bisa melihat itu. Heeh. Tapi dulu jujur gua nggak ngerti juga sih sebenarnya yang dia maksud tuh apa. Eh, Mungkin selain yang Hartono ngomong, yang gue pengen tambahin tuh kedekatan. Jadi selain tadi komunikasi, lalu kasih contoh, sebenarnya butuh kedekatan. Sebenarnya kalau waktu lu gak deket, agak susah juga sih kadang. Jadi kayak sama bokap gue karena kita kurang deket secara komunikasinya. Jadinya gak tersampaikan juga. Ini cerita dulu lah ya. Jadi kalau sekarang ini menurut gue butuh, maksudnya gue rasain sendiri tuh butuh kedekatan itu sih. Jadi waktu ada kedekatan ini, lu ngomong apapun lebih enak, lebih masuk gitu. Kayak karena kita udah deket, gue ngomongin sesuatu lu lebih denger dibanding kita biasa aja gitu, nggak terlalu deket. Mungkin ya lu ngerasa ya udah pendapat doang atau apapun lu gak terlalu peduliin gitu. Gitu sih. Nah terakhir, apa yang lu pengen lebih banyak orang paham soal tentang merubah orang lain ini? Satu hal yang paling gue pengen itu adalah kita gak bisa ubah orang lain. Oke. Itu doang sebenarnya. Jadi yang bisa bikin orang lain berubah itu diri dia. Jadi kalau suatu hari orang berubah, dia bilang, gue berubah nih berkat lu. Sebenarnya bukan berkat kita, berkat dia. Karena mau kita ngomong gimana pun kalau dia nggak mau berubah ya gak akan berubah. Terus kita jangan bermain seperti Tuhan sih menurut gua. Jadi jangan bergaya kayak kita bisa mengubah orang, nggak bisa. Gitu. Jadi harus benar-benar diri dia sendiri yang bikin dia berubah. Ya itu sih, itu satu yang paling gua pengen orang itu. Kalau lu sendiri? Kalau lu udah coba, lu mungkin tadi lu udah komunikasikan, lu juga udah PDKT-in, ternyata dia nggak berubah. Kalau dia nggak berubah, sebenarnya bukan salah siapa-siapa sih. Bukan salah lu ataupun salah si orangnya. Orang itu. Karena pada dasarnya balik lagi, orang akan berubah waktu dia pengen berubah. Atau dia mau. Tapi kalau waktu dia nggak mau, lu mau kasih jimat apapun, gua rasa ya nggak berubah gitu. Paling itulah kalau yang satu hal yang gue harapkan. Oke, jadi untuk topik kali ini ngerubah orang lain, semoga teman-teman dapat sesuatu dari topik ini. Lalu juga seperti biasa boleh tulis di kolom komen kalau ada pertanyaan ataupun ada pendapat lain. Lalu mungkin itu aja dari kita di yang topik kali ini hari. Dan boleh juga loh kalau mau nanya spesifik ya, kayak nanya ke Desmond nih. Tanya untuk Desmond. Boleh. Nanti kita akan bahas di channel YouTube kita lagi ya. Yang jawab. Nanya untuk Desmond, setelah ditulis gak ada garansi ya. Akan dijawab Desmond ya. Bisa aja dijawab Hartono. Oke kalau gitu. Thank you. Itu aja. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.